Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua yang sungguh saya hormati. Bapak Instruktur IHT, Bapak Sugiarto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Bapak Ibu peserta IHT yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat melaksanakan IHT dalam bentuk virtual, tetapi tidak mengurangi rasa hormat dan kedalaman keilmuan yang akan kita bahas pada sore hari ini. Sebelumnya, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih. Acara selanjutnya adalah penyampaian materi tentang prinsip pengembangan kurikulum operasional satuan pendidikan. Tapi sebelumnya perlu kami sampaikan bahwa beliau instruktur Bapak Sugiarto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, ini memulai karir di bidang pendidikan mulai 1 Maret tahun 1992 sebagai guru, kemudian mengikuti berbagai macam pelatihan dan pelatihan. Akhirnya tahun 2016 beliau promosi menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 1 Meranggen. Kualifikasi beliau adalah Magister Pendidikan S2 di Teknologi Pendidikan Universitas Negeri 11 Maret, lulus tahun 2010. Sehingga pembahasan pada IHT sore hari ini sudah sesuai dengan kualifikasi beliau. Kemudian perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu peserta, pada saat instruktur menyampaikan materi, mohon mic panjenengan di-mute-kan. Kemudian nanti setelah materi disampaikan, nanti akan ada sesi tanya jawab. Ada 2 bentuk. Yang pertama, pertanyaan bisa Bapak Ibu sampaikan melalui chatting. Kemudian yang kedua bisa melalui saya sebagai moderator pada akhir pada waktu sesi tanya jawab. Demikian, terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, dan waktu sepenuhnya kami sampaikan kepada Bapak Sugiarto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan. Dipersilahkan, monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan berkenan pada sore ini Bapak, kami menyampaikan materi terkait dengan prinsip pengembangan kurikulum. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat, tetap mematuhi protokol COVID-19 dengan ketat. Bapak Ibu, kali ini saya menyampaikan materi terkait prinsip pengembangan kurikulum di sekolah. Bapak Ibu sekalian, izinkan kami untuk share screen. Moga-moga berjalan lancar. Apakah sudah terlihat, Bapak? Sudah, Pak. Ya, sudah. Bapak. Ya. Yang akan kita belajar prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah di satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu sekalian, di slide kita akan membahas dulu tentang konsep dan pengantar penyusunan kurikulum sekolah satuan pendidikan. Kita tahu bahwa kurikulum operasional yang nanti kita gunakan di sekolah penggerak memuat seluruh rencana proses yang disesuaikan dari satuan pendidikan sebagai pedoman seluruh pembelajaran. Jadi nanti ini mengandung titik benang merahnya adalah memberikan makna yang artinya bahwa
kurikulum operasional satuan pendidikan dapat menjawab seluruh permasalahan pembelajaran di satuan pendidikan masing-masing. Bapak Ibu sekalian, kita ketahui juga bahwa kurikulum menjadi roh dari pendidikan atau proses pembelajaran di sekolah, sehingga perlu disusun dengan sebaik-baiknya berdasarkan capaian tujuan pendidikan yang hendak dicapai. Nah, apa saja yang perlu dikembangkan dalam pengantar kurikulum operasional di satuan pendidikan? Nah, yang pertama harus kita bahas adalah sekolah penggerak dengan konsep merdeka belajar itu adalah berpusat pada peserta didik atau student center, sehingga kita harus meninggalkan paradigma lama yang siswa menjadi objek, tetapi sekarang berpusat kepada siswa. Lalu prinsip yang kedua adalah kontekstual, Bapak. Ini mengandung arti bahwa kurikulum yang dikembangkan nanti disesuaikan dengan ciri khas atau kebutuhan sekolah atau masing-masing. Nah, ini disesuaikan dengan karakteristik sosial budaya lingkungan dan dunia kerja di sekitarnya juga. Nah, ini prinsip yang kedua. Sedangkan prinsip yang ketiga bahwa ada sial, Pak. Ini yang paling urgent berarti. Semua unsur informasi penting utama yang dibutuhkan oleh para pemegang kepentingan. Dan pemegang kepentingan itu banyak sekali dari stakeholder. Ini harus di bawah dokumen tersebut. Bahasanya simple, tidak berbelit-belit dan mudah dipahami, dan tidak mengulang naskah atau kutipan yang sudah ada di naskah lain. Nah, ini adalah konsep prinsip pengembangan kurikulum operasional di sekolah. Yang selanjutnya, kurikulum operasional di sekolah nanti yang akan kita gunakan di sekolah penggerak nanti itu juga berdasarkan prinsipnya akuntabel. Karena akuntabel ini berbasis data, tidak ngarang ngoyo-woro, tetapi memang aktual dan datanya dibuat dengan lengkap. Oleh karena itu nanti pada pembahasan selanjutnya proses akuntabel ini diawali dengan analisis lingkungan belajar sekolah masing-masing, sehingga nanti bisa tersusun dokumen kurikulum yang betul-betul tersusun dengan integrated dan rapi. Lalu prinsip yang selanjutnya adalah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu sekalian, karena kurikulum operasional itu harus seluruh warga sekolah harus tahu dari awal sampai akhir, penyusunnya sampai penggunaannya. Bahkan terakhir kita harus koordinasi dengan pengawas dan mendapatkan pengesahan dari Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah atau cabang dinas tempat. Jadi tidak bisa kita melaksanakan pengembangan kurikulum operasional sekolah itu dengan memuatkan egonya masing-masing. Harus dikomunikasikan dengan baik, sehingga kurikulum yang nanti sudah terbentuk dalam satu dokumen itu bisa dilaksanakan dengan baik. Demikian Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan terkait prinsip pengembangan kurikulum operasional sekolah. Nanti selanjutnya akan ada materi lain, namun demikian saya tutup dengan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Sugiyarto, Sarjana Pendidikan, Magister Pendidikan, yang telah menyampaikan pemantik untuk diskusi di IHT sore hari ini. Selanjutnya kami beri kesempatan kepada 3 penanya untuk sesi pertama berkaitan dengan materi yang disampaikan oleh instruktur. Monggo. Bu Siti Asia. Kemudian yang kedua, sebentar Bu. Yang kedua Pak Supriyanto. Kemudian ada lagi Pak Nur Hadi ya. Ya baik. Silakan untuk Bu Siti Asia bisa menyampaikan pertanyaan. Silakan, monggo Bu.
matur nuwun Bapak Moderator atas waktu diberikan kepada kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Instruktur, kami ingin mengajukan satu pertanyaan Bapak. Tadi untuk prinsip dasar untuk menyusun KOS kurikulum operasional kesatuan pendidikan, yaitu yang di bagian melibatkan berbagai pemangku kepentingan Bapak. Yang kami tanyakan, pemangku kepentingan ini itu dimulai dari mana, kemudian bentuk realita dari, misalnya kami mengambil dari daerah, itu seperti apa untuk keterlaksanaan dan suksesnya kurikulum ini, yaitu untuk sekolah penggerak yang akan kita laksanakan nanti. Ngaten Bapak yang bisa kami sampaikan, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami beri kesempatan Pak Suprianto untuk menyampaikan pertanyaan. Monggo Pak, di unmute dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, wabarakatuh. terima kasih Pak Jenuri. Kami akan menanyakan terkait dengan prinsip pengembangan kurikulum. Itu salah satunya harus kontekstual, begitu ya Bapak? Ya, kontekstual itu mengakomodasi juga latar belakang sosial dan budaya, juga lingkungan di satuan pendidikan. Nah, kami amati di sekolah kami itu lingkungan sosial budayanya itu religius, Pak. Ya, banyak masjid, banyak kegiatan yang bersifat religius. Nah, itu untuk mengakomodasi dalam kurikulum itu caranya seperti apa, Bapak? Terima kasih. Terima kasih Pak Suprianto. Kemudian Pak Boleh Nurhadi. langsung saya jawab Pak Yen? Sebentar Pak, nanti masih satu lagi. Monggo Satu Pak lagi, Pak Nurhadi. Pak Yen, Ya, unmute monggo. Pak Yen, unmute. Monggo Pak Nurhadi. Silakan. Terima kasih Pak Yen Nuri selaku moderator. Bapak Sugiarto, satu hal yang perlu kami tanyakan terkait dengan penerapan atau pengimplementasian kurikulum baru ini, tentunya tantangan terberat itu akan muncul dari internal sekolah masing-masing Bapak. Kalau secara eksternal dengan adanya sosialisasi, IHT, dukungan pemerintah daerah maupun stakeholder, saya kira secara regulasi sudah berjalan. Tetapi dari dalam internal sekolah sendiri kemungkinan akan muncul masalah, yaitu adanya beberapa komponen guru atau tendik yang masih berada dalam zona nyaman, dalam arti konvensional berpikirnya tidak mau beranjak. Apapun perubahan yang terjadi, mereka selalu punya sense negatif bahwasanya toh ini pun akan berubah entah 2-3 tahun ke depan. Nah, ini menghadapi hal ini Bapak, adakah tips khusus dalam pengimplementasian nanti? Karena ini kan juga teman-teman juga baru beberapa hari pelaksanaan diklat pun juga mengalami hal yang sama, semacam pemikiran negatif yang seakan-akan nantinya melepaskan, walaupun kita punya inovasi, kreativitas dalam melibas itu semuanya. Nah, mohon masukan, tips dari Bapak bagaimana mengatasi ini semua, Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Nurhadi. Ada 3 penanya ini Pak Giarto. Yang pertama dari Bu Asia, yang intinya di dalam pengembangan prinsip kurikulum operasional satuan pendidikan ini kan melibatkan pemangku kepentingan. Nah, dari mana mulainya dalam rangka untuk suksesnya kurikulum operasional satuan pendidikan ini yang pertama. Kemudian dari Pak Suprianto, di dalam pengembangan kurikulum ini ada prinsip kontekstual yang tentunya mengakomodir dari berbagai macam latar belakang sosial budaya lingkungan. Nah, di lingkungannya Pak Suprianto di sekolah ini ternyata lingkungannya religius. Nah, ini bagaimana cara mengakomodasikan? Kemudian yang ketiga dari Pak Nurhadi kaitannya dengan masalah
implementasi kurikulum operasional ini. Tentunya banyak kendala, terutama di faktor internal yang masih banyak adanya perasaan yang negatif terhadap kurikulum ini. Nah, kira-kira tips khusus apa yang bisa dilakukan oleh Bapak narasumber berkaitan dengan hal tersebut? Saya kira 3 pertanyaan ini luar biasa bagusnya. Kami persilahkan kepada Pak Giarto, dan perlu kami sampaikan bahwa materi ini luar biasa baik, hanya durasinya hanya 40 menit. Oleh karena itu Pak Gi, silakan nanti dijawab secukupnya sehingga nanti durasi Zoom yang hanya waktunya 40 menit ini bisa mengakomodir semuanya. Terima kasih. Monggo Pak Gi, waktu kami serahkan. Terima kasih Pak Yen atas Pak Noredi, Pak Didi, Ibu Ais, dan Pak Supri. Mohon berkenan kami menjawab apa tadi yang menjadi pertanyaan. Yang pertama, saya mulai dari Pak Noredi dulu saja, yang terakhir, yaitu bagaimana KOR itu mendapat tanggapan dari internal warga sekolah, Bapak-Ibu sekalian. Tip untuk bisa agar KOR itu diterima dengan baik oleh seluruh warga sekolah, terutama internal, adalah yang saya lakukan Bapak Ibu di implementasi sekolah adalah yang pertama tentu saja motivasi Bapak. Sebagai contoh, saya mencontohkan di SMA saya, kemarin kami sampaikan bahwa 26 tahun berdiri, sekolah kita belum punya brand satupun. Saatnya bangkit Bapak Ibu sekalian. Harus bangkit bersama harus melihat sekolah lain yang sudah punya brand-brand, sekolah yang lebih muda. Kita harus malu dan keluar dari zona nyaman untuk bisa mewujudkan brand, salah satu brand saja. Sehingga motivasi itu kita tularkan melalui bagaimana jeripaya saya untuk ikut seleksi supaya menjadi sekolah penggerak. Saya contohin. Lalu yang kedua Bapak Ibu sekalian, saya menggunakan pola komunikasi yang sangat intens Bapak, baik personal maupun secara klasikal Bapak Ibu sekalian. Saya selalu masuk di teman-teman guru ketika Bapak Ibu guru sedang disantai-santai mengerjakan di salah satu tugasnya, saya selalu menyelipkan komunikasi yang intens sehingga memberi pengertian pada beliau-beliau bahwa kurikulum operasional sekolah adalah kurikulum yang bagus yang nanti bisa mewujudkan karakter Pancasila pada anak didik kita. Itu tip yang saya gunakan Bapak. Lalu yang twice, saya mohon juga berkenan bahwa memang betul kurikulum yang kita operasikan nanti, yang kita jalankan nanti harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Oleh karenanya Bapak Ibu sekalian, dari saat penyusunan sampai pada implementasinya jangan sekali-kali meninggalkan seluruh pemangku kepentingan. Dari penyusunannya saja kita harus sudah melibatkan seluruh warga sekolah, komite sekolah, bahkan setelah tersusun draftnya kita harus melibatkan pengawas sekolah, dan terakhir menggunakan kita melegalisasi di tingkat Cabdin. Itu pun kita juga harus bekerja sama dengan seperti yang saya lakukan kemarin, saya sowan ke Pak Camat untuk menyampaikan, ini loh Pak, saya ingin menjadi sekolah penggerak dengan kurikulum yang disempurnakan dari tahun 2013. Dengan kebetulan saya sekolah adiwiyata, kami juga kemarin sempat berbincang-bincang dengan stakeholder, yaitu pengolahan sampah di desa kami. Kami juga nanti minta dukungan oleh karena itu. Sehingga memang betul untuk dunia kerja kami memang belum untuk implementasi di lapangan, tetapi saya yakinkan kemarin saya juga sudah ke BPD Bang Jateng untuk bisa membantu program-program kami. Sehingga kurikulum nanti akan mendapatkan respon paling tidak dari satu studi dari pemangku kepentingan di daerah maupun di tingkat kabupaten kita dapat dukungan. Yang terakhir Bapak Ibu sekalian, pertanyaan Pak Supri bahwa kurikulum operasional sekolah tadi bersifat kontekstual, Bapak Ibu, ini sangat relevan dengan karakter pelajar Pancasila yang pertama, beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia. Nah, itu sangat relevan sekali karena memang tujuan akhir dari kurikulum operasional sekolah adalah mewujudkan tersiswa Pancasila. Salah satunya adalah yang pertama adalah Tuhan yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bagaimana implementasinya? Bapak Ibu, seperti di sekolah kami di pedesaan dan kebetulan lingkungannya pesantren, kami juga melibatkan Bapak Ibu dengan
tokoh masyarakat satu kiai di sini yang sangat berpengaruh. Saya juga sudah sowan, sehingga nanti ketika pelaksanaannya nanti saya sudah kerjasama Bapak. Setiap kali Jumat saya akan memanfaatkan pondoknya, masjidnya untuk anak-anak sekolah di sholat jamaah Jumat di sana, dan itu akan saya tuangkan dalam kurikulum nanti yang akan menjadi dokumen yang lengkap di sana. Saya kira hanya itu Bapak yang bisa saya sampaikan. Mungkin punya trik-trik lain, monggo Bapak, tapi yang penting komunikasi dengan seluruh stakeholder itu yang menjadi menjadi titik benang merah ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Giarto yang telah memberikan penjelasan, pencerahan kepada ketiga penanya. Mungkin masih ada yang kurang puas terhadap jawaban dari narasumber. Silakan bisa dilanjutkan dengan dua penanya berikutnya, monggo. Belum, Pak Jen. Oh ya, monggo bisa dilanjutkan, monggo Pak Nurhadi. Yang Pak disampaikan masih sebatas satu teoritis ya. Satu dua tempat mesti ada satu orang yang kadang-kadang tuh memang kolotnya minta ampun. Nah, kolot itu kalau hanya diam sih oke, tapi kolot itu kalau sampai memprovokasi yang lain, nah ini jadi empati Pak. Nah ini mungkin adakah rumus khusus dari pagi menghadapi hal ini Pak? Mungkin saya kan masih muda Pak, jadi menghadapi sesuatu itu kadang-kadang mau saya bentuk regulasi kok ngeyelan, mau dibentuk kasar juga nggak nyaman orang tua gitu loh. Nah ini gimana Pak khususnya Pak? Monggo Pak Ki bisa langsung ditanggapi. Mic-nya Pak. Pak Ki, mic-nya dinyalakan dulu. Terima kasih Pak Didi. Memang betul, memang di internal sekolah kadang memang ada satu dua yang masih mindsetnya sulit untuk move on. Nah itu memang menjadi pekerjaan kepala sekolah, dan kalau diem saja sih enak, tapi kalau dia ikut memprovokasi itu memang jadi masalah. Pak Didi, saya menggunakan pola kepemimpinan egaliter dan partisipasi Bapak. Jadi saya bangun komunikasi, bahkan saya bisa datang ke rumahnya Bapak. Saya datang ke rumahnya, kalau memang dia itu saya datang ke rumahnya dengan bercanda dulu, gaplay dulu, atau bagaimana, setelah itu saya akan bawa. Saya menggunakan teori kuantum Bapak, saya ikut ke dunianya dulu, ke dunia mereka. Setelah mereka nyaman menerima kita, setelah itu akan saya tarik ke dunia saya. Itu prinsip saya dengan komunikasi yang intens. Bahkan saya datang ke rumahnya Pak, pernah saya lakukan itu. Demikian Bapak. Pak narasumber, mungkin boleh kami menanyakan pengalaman juga Bapak, bisa? Sebentar Bu, ini yang lain ada pertanyaan lagi apa tidak ada nih? Yang lain dulu, nanti kalau memang tidak ada, nanti silakan Bu Ais bisa menyampaikan. Kemudian nanti Pak narasumber tolong nanti pada akhir sesi ini mohon untuk bisa dipersiapkan closing statement ya. Kalau memang tidak ada yang tanya silakan Bu Ais, silakan Bu. Boleh menanggapi Bu. Ya, terima kasih Pak Ian selaku moderator. Mohon izin Pak Instruktur kami menambahkan pengalaman. Kami setiap kita pemimpin atau pindah ke sekolah baru itu kan mesti ada satu grup yang sudah nyaman dengan zonanya di pemimpinan yang lama. Ini termasuk dengan adanya perubahan kurikulum ini juga. Nah, trik kami tidak memberikan gambaran yang mulu-mulu kepada beliau seperti ini, enggak. Tapi kami ajak komunikasi secara pribadi dulu. Ini pribadi dia kepada kita masukkan ke dia, enaknya bagaimana ini untuk seperti ini. Kita adalah kepada pemerintah untuk pencerahan kepada masyarakat. Nah akhirnya mereka kita libatkan, tidak maksud kita jauhi, kita libatkan kepada pekerjaan kita. Walaupun nanti kita hanya mengatakan jenengan tidak usah berpikir, jenengan ikut saja di belakang kami mengajak adik-adik untuk ikut mendukung. Nah dengan kita rangkul seperti itu, alhamdulillah kami pernah mengalami hal yang sulit untuk mengajak perubahan ini, alhamdulillah berhasil. Kata Bapak Antonun.
Matur nuwun tambahan dari Bu Ais kaitannya dengan pertanyaan dari Pak Didi. Bapak Ibu yang saya hormati, kiranya waktu untuk IHT ini sudah mencukupi. Sebelum sekali lagi kami sampaikan terima kasih utamanya kepada Pak Sugiarto, Bapak Ibu peserta IHT yang telah mengikuti dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya kami mohon kepada Pak Sugiarto sebelum kita tutup, mohon untuk bisa menyampaikan sepatah dua patah kata berkaitan dengan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum untuk closing statement. Monggo Pak Ki. Terima kasih Pak Yen dan Bapak Ibu semuanya. Di akhir sesi ini rekan-rekan saya menyampaikan benang merah terkait kurikulum operasional sekolah. Pertama, kita harus memahami konsep, susun berdasarkan prinsip-prinsip yang ada, taati itu, dan mari kita move on untuk perubahan mencapai pendidikan yang mewujudkan siswanya berkarakter Pancasila. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ki, kepada Bapak Ibu peserta atas kerjasamanya sehingga IHT pada sore hari ini secara virtual dapat berjalan dengan lancar. Mari kita akhiri bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.